Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga siapapun yang menyimak video kali ini diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah melimpah. Pada video kali ini saya Herlan Firmansyah akan berbagi tentang pajak bumi dan bangunan, ya, PBB, terutama PBB P2. Ada dua jenis PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang pertama adalah PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau kita sebut dengan PBB P3. Nah, berdasarkan undang-undang tentang PBB, ya, ada nomor 12 tahun 85, kemudian nomor 12 tahun 94, ya, bahwa PBB P3 itu dikelola oleh pemerintah pusat, sehingga PBB P3 menjadi salah satu jenis dari pajak pusat. Yang kedua ada PBB P2, yaitu PBB perkotaan dan pedesaan, PBB P2. Nah, kalau merujuk kepada Undang-Undang nomor 28 2009, kemudian terakhir disempurnakan, ya, dicabut undang-undang itu dan melahirkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Di situ ditegaskan bahwa PBB P2 itu menjadi kewenangan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten kota. Nilai jual objek pajak NJOP, Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 pasal 40 menjelaskan 8 ketentuan terkait dengan NJOP. Yang pertama, dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. Yang kedua, NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB P2. Yang ketiga, NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa untuk PBB P2 berdasarkan Undang-Undang nomor 1 2022 ini, NJOP TKP-nya atau NJOP tidak kena pajaknya itu adalah 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Yang keempat, dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB P2 di satu wilayah kabupaten kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud ayat 3 hanya diberikan atas salah satu objek PBB P2 untuk setiap tahun pajak. Jadi kalau ada seorang wajib pajak yang memiliki lebih dari satu tanah bangunannya pada suatu wilayah, maka NJOP TKP-nya tidak kena pajaknya, hanya berlaku untuk salah satunya saja. Yang kelima, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP. Setelah dikurangi, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Yang berikutnya, NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat dapat setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Jadi pemerintah daerah mengevaluasi besaran NJOP itu setiap 3 tahun sekali. Kemudian besarnya NJOP ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam hal ini adalah bupati atau wali kota. Terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang selanjutnya disebut dengan NJOP TKP adalah batas NJOP yang tidak kena pajak. Nah, ini berbeda antara PBB P2 dan PBB P3. Ada peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 23 garing PMK 03 garing 2014 pasal 2
yang ditelusuri di website Kementerian Keuangan ini masih berlaku dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014 untuk PBB P3. Di situ ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah dasar pengenaan PBB adalah NJOP. Yang kedua, dalam penetapan besarnya PBB terutang, setiap wajib pajak diberikan NJOP TKP. Besarnya NJOP TKP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebesar 12 juta rupiah. Yang keempat, besarnya NJOP TKP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya berlaku untuk PBB selain, nah ini perlu ditegaskan ya, PBB selain sektor pedesaan dan perkotaan. Berarti yang namanya 12 juta itu adalah NJOP untuk PBB P3. Sedangkan untuk PBB P2 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, besarnya NJOP TKP-nya adalah 10 juta. Jadi jangan keliru. NJOP TKP untuk PBB P2 itu adalah 10 juta merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sedangkan NJOP TKP P3 kita bisa telusuri di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2014 yang masih berlaku, itu adalah 12 juta rupiah. Sekali lagi 12 juta rupiah untuk PBB P3, bukan untuk PBB P2. Tarif PBB P2 atau pedesaan dan perkotaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 41, di situ kita bisa menemukan ada 3 ketentuan yang terkait dengan tarif PBB P2 yang terbaru. Yang pertama, tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. Sebesar 0,5%. Yang kedua, tarif PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Yang ketiga, tarif PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan daerah. NJKP PBB P2. NJKP itu adalah nilai jual kena pajak. Jadi dari total NJOP tanah dan bangunan setelah dikurangi dengan NJOP TKP yang tadi sudah dijelaskan bahwa NJOP TKP untuk P2 itu adalah 10 juta, sedangkan untuk P3 itu adalah 12 juta. Nah, di situ nanti akan ditemukan NJKP PBB P2. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2022 tentang penetapan besaran NJKP PBB, di situ kita bisa melihat bahwa NJKP atau nilai jual kena pajak PBB sebesar 20% dari NJOP jika nilai NJOP di bawah 1 miliar. Jadi NJKP-nya adalah 20% jika total NJOP tanah dan bangunannya di bawah 1 miliar. Sedangkan NJKP PBB atau nilai jual kena pajak PBB sebesar 40% dari NJOP jika nilai NJOP di atas 1 miliar. Nah, ini dia tarif PBB P2 yang menjadi benang merah dari penjelasan sebelumnya. Nah, NJOP kurang dari 1 miliar ditetapkan tarifnya adalah 0,1% per tahun. Dari mana 0,1% itu? Sedangkan tadi disampaikan tarif PBB P2 itu adalah 0,5%.
Yang kedua, tadi disampaikan bahwa NJKP-nya yang di bawah 1 miliar itu adalah 20%. Sehingga tarif 0,1% di sini adalah hasil dari 20% NJKP yang di bawah 1 miliar itu dikali tarifnya 0,5% sama dengan 0,1% atau 0,001. Nanti tinggal 0,001 dikalikan NJOP KP atau NJOP kena pajaknya. Yang berikutnya NJOP 1 miliar atau lebih. Jadi kalau nilainya pas 1 miliar atau lebih ditetapkan sebesar 0,2%. Jadi tinggal 0,2% dikalikan NJOP kena pajaknya. Ya, dari mana 0,2% itu? Adalah hasil perkalian dari 40% dikali 0,5%. 40%-nya adalah NJKP untuk yang NJOP-nya di atas 1 miliar atau 1 miliar lebih. Dikalikan tarifnya. Tarif PBB itu tadi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tarifnya 0,5% sama dengan 0,2% atau 0,02. Untuk lebih pahamnya, saya berikan contoh kasus nih. Pak Ajam pada awal tahun pajak 2022 memiliki tanah dan bangunan dengan luas masing-masing. Untuk tanah 700 meter persegi, bangunannya 400 meter persegi. Dengan NJOP masing-masing, tanah 500.000 per meter persegi, ya, sedangkan bangunan 400.000 per meter persegi. Nah, besar NJOP TKP yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 10 juta rupiah. Berapa besarnya PBB terutang yang harus dibayar Tuan Ajam untuk tahun 2022? Itu contoh kasus yang akan kita cari jawabannya. Nah, ini cara menjawabnya. Jadi kita hitung dulu NJOP tanahnya atau buminya. Tadi luasnya 700 meter persegi dikali harganya 500 sama dengan 350 juta. Kemudian rumah luasnya 400 dikali harganya 400 tadi. Rumah atau bangunan ya, sama dengan 160 juta. Totalnya namanya adalah total NJOP bumi dan bangunan 510 juta. Nah, ada ketentuan tadi di penjelasan NJOP TKP, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak 10 juta. Di soal tadi juga ada, di penjelasan materi juga dijelaskan bahwa NJOP TKP untuk PBB P2 itu adalah 10 juta rupiah. Nah, kemudian dikurangkan, jadi total NJOP bumi dan bangunan dikurangi dengan yang tidak kena pajaknya 10 juta, maka hasilnya 500 juta. Nah, di penjelasan sebelumnya NJKP-nya ketika di bawah 1 miliar, ini kan 500 juta ya, di bawah 1 miliar, berarti nilai jual yang kena pajaknya itu adalah 20% dari NJOP. 20% dari 500 juta rupiah, berarti 100 juta. Kemudian PBB terutangnya berapa? PBB terutangnya tarifnya 0,5%. Berarti 0,5% dikali 100 juta sama dengan 500.000 rupiah per tahun. Nah, ini cara yang kedua nih. Soal yang sama, penyelesaian dengan cara yang kedua. Tadi dihitung bumi tanah 700 meter persegi dikali 500.000 sama dengan 350 juta. Kemudian bangunan atau rumah 400 meter persegi dikali 400.000 160 juta. Total NJOP bumi dan bangunannya adalah 510. Kemudian NJOP TKP-nya tadi sama ya, 10 juta. Sehingga NJOP yang kena pajaknya adalah 500 juta. Nah, berapa PBB terutangnya? Kita langsung 0,001 dikali 500 juta sama dengan 500.000 per tahun. Sama jawabannya.
Dengan cara satu maupun cara dua hasilnya sama 500.000 per tahun. Nah, di cara yang kedua ini tidak ada penyelesaian dikalikan dulu 20%, dikalikan dulu 0,5%, tapi 0,001. Dari mana 0,001 itu? 0,001 dari 20% dikali 0,5% sama dengan 0,1% atau 0,001. Sehingga cara yang kedua ini langsung saja, tidak usah kita ada pengali 20%, 0,5%. Ketika di bawah 1 miliar NJOP KP-nya langsung saja dari total NJOP KP itu dikalikan saja 0,001 kali NJOP KP, hasilnya akan sama. Nah, ini contoh ya, contoh SPPT terutang nih, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 nih. Jadi sudah menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan di awal tahun ya, di awal tahun. Jadi di bulan Januari undang-undang tersebut ditetapkan. Ini contohnya, ini SPPT atas nama saya nih. Di sini kita bisa melihat luas tanah, luas bumi, luas bangunan dikalikan dengan NJOP-nya, lahirlah total NJOP bumi 58 juta, kemudian bangunan ada 30 juta sekian. Ditotalkan 88 sekian itu NJOP bumi dan bangunan. Kemudian ada NJOP TKP, ini 10 juta nih ya, bukan 12 juta, ingat nih. Kalau 12 juta itu untuk PBB P3, kalau PBB P2 itu 10 juta untuk NJOP KP-nya atau tidak kena pajaknya. Kemudian lahirlah 78. Jadi 88 sekian dikurangi 10 juta, hasilnya 78 sekian. Nah, tarifnya 0,1%. Yang tadi kan 0,1% dari mana tadi itu? Jadi karena ini di bawah 1 miliar, maka NJKP-nya, nilai jual kena pajaknya adalah 20%. Tarifnya PBP2 itu 0,5%. 20% dikali 0,5% hasilnya 0,1%. Jadi di sini di SPPT-nya langsung saja 0,1%. 0,1% dikalikan NJOP yang kena pajaknya, maka pajak PBB yang harus dibayarnya adalah 78.000 sekian. Ini contoh SPPT yang sudah saya bayar ya ke kantor pos untuk tahun pajak 2022. Nah, itu dia penjelasan materi berikut dengan contoh perhitungan untuk PBB Pajak Bumi dan Bangunan P2. Nah, untuk kajian lebih lanjut, saya merekomendasikan buku yang saya tulis. Judulnya adalah Fiskal Daerah. Tadi kita bahas tentang PBB P2 yang merupakan salah satu jenis dari pajak daerah, terutama pajak kabupaten kota. Dan bagian dari kajian itu ada dalam buku saya, Fiskal Daerah dan Fiskal Syariah. Bisa didapatkan di toko buku. Ini terbitkan dari Raja Wali Press. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.